Shalom dan salam jumpa di dalam kasih kita, Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar saudara? Saya berharap semua kita dalam keadaan yang baik. Haleluya. Sebelum kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini Bapa. Sungguh Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk setiap penyertaan Tuhan yang sempurna bagi setiap kami Bapa. Engkau yang menyertai setiap kehidupan kami Bapa. Engkau yang menyertai setiap aspek kehidupan kami Tuhan. Sungguh kami bersyukur punya Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup, Allah yang mampu melakukan hal yang ajaib bagi setiap kami. Tuhan, mampukan kami Tuhan untuk kami selalu Tuhan Yesus mengerti Tuhan akan panggilan hidup kami Bapa. Karena kami percaya Tuhan Yesus, Engkau Allah yang menyertai kehidupan kami Tuhan. Tuhan Yesus, ajar kami juga Tuhan untuk kami bisa melakukan kehendak firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, apapun Tuhan Yesus yang kami lakukan, itu semua untuk mempermuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, urapi kami semua Tuhan. Pada saat ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan bahwasanya kasih setia Tuhan tidak pernah habis dan semakin hari semakin bertambah. Bapak Ibu Saudara, tema firman Tuhan pada hari ini adalah panggilan Tuhan. Tahukah saudara bahwa kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk hidup atau menghirup udara, atau mungkin kita berada di suatu tempat, di suatu lingkungan, keluarga, komunitas, kantor, sekolah, dan banyak lagi. Itu merupakan salah satu bagian dari rencana dan merupakan salah satu rencana Tuhan untuk memenuhi panggilan atas hidup kita. Bukan hanya itu, bahkan mungkin di antara kita yang merasakan suatu hal yang tidak mengenakan, atau kita sedang mengalami sesuatu pergumulan yang bahkan tidak kita mengerti juga, merupakan proses di mana Tuhan membentuk diri kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Saya percaya apapun yang terjadi bukan tanpa alasan, tetapi ada suatu alasan mengapa hal itu dapat terjadi. Bapak Ibu Saudara, mengenai panggilan Tuhan, kita dapat lihat pada Yeremia 1 ayat yang kelima, yang isinya ialah, sebelum aku membentuk engkau di dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Dalam ayat tersebut, kita dapat tahu bahwa sebelum Tuhan membentuk kita di dalam rahim ibu kita, Ia telah mengenal kita. Terlihat jelas bahwa dari kata mengenal, ini tentunya Tuhan sudah benar-benar mengenal diri kita, dan Ia sudah mempunyai rencana dan panggilannya atas masing-masing dari kita. Bapak Ibu Saudara, perlu bagi kita untuk bertanya dan berdoa kepada Tuhan akan apa yang menjadi panggilannya atas hidup kita. Sebab pada Roma 14 ayat 8 dikatakan bahwa sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Namun satu hal yang kita harus ketahui ialah kita harus hidup sebagai murid dan anak Tuhan yang taat dan menyenangkan hatinya serta melakukan kehendaknya pada zaman ini. Sebagai murid, Tuhan berkata kepada Matius 28 ayat 19 dan 20, yaitu, karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Bukan hanya melaksanakan amanat agung, namun pada zaman ini tentunya kita juga perlu untuk menjadi contoh dan terang bagi sesama kita. Dan biarlah melalui setiap perbuatan kita hanya nama Tuhanlah yang ditinggikan. Maka dari itu saudara, yang penting bagi kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dan hidup untuk menggenapi panggilannya Tuhan atas kehidupan kita. Kita dapat mengambil contoh melalui Simson yang mempunyai kekuatan super untuk menyelamatkan bangsa Israel dari penjajahan bangsa Filistin. Kita tahu bahwa melalui kekuatan itu
Simson tergoda akan Delilah, sehingga Simson gagal melaksanakan panggilan tersebut. Saudara, begitulah pada zaman ini. Tuhan mempunyai panggilannya atas kehidupan kita. Namun, iblis akan selalu menggunakan berbagai macam cara untuk menggagalkan panggilan hidup kita. Sebagai anak Tuhan, kita perlu selalu berhati-hati dan di setiap langkah yang kita ambil, dan akan kita lebih baik jika bertanya dulu kepada Tuhan akan apa yang harus kita lakukan, sehingga kita tidak salah arah dan dapat melaksanakan panggilan hidup kita. Bapak Ibu Saudara, demikian pemberitaan firman Tuhan pada siang ini. Marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk pemberitaan-Mu yang pada hari ini, Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan setiap kami Tuhan Yesus dapat menemukan Tuhan panggilan hidup kami Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan kami adalah ciptaan yang baru Tuhan Yesus. Engkau telah menyediakan bagi kami setiap rancangan yang baik Tuhan, bukan rancangan kecelakaan Tuhan. Tuhan mampukan kami untuk kami lebih peka Tuhan terhadap panggilan-Mu Tuhan Yesus. Dan kami tahu Tuhan Yesus bagian kami Tuhan Yesus. Kami selalu mencari Tuhan yang mencari kebenaran-Mu Tuhan. Selalu haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan yang dapat memenuhi setiap panggilan-Mu Tuhan Yesus. Tuhan urapi setiap kami Tuhan Yesus. Pakai kami Tuhan untuk menjadi alat kerajaan-Mu Tuhan Yesus di muka bumi ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.